Maem siang sik lur. Makan siang di rumah makan Mbak Neng 1 Kemuning. Sebetulnya ini di Desa Gentungan ya. Dusun Gentungan, Desa Girimulyo. Nah, ini dari depan kita masuk, parkirannya luas, bisa banyak motor, dan tadi ada rombongan memakai bis besar. Parkiran aman, terkendali. Nah, ini ruangan luar yang bisa untuk duduk-duduk. Nah, Mbak Ning ada 2 ya, yang satu yang lama itu yang kita pakai sekarang, sedangkan yang satunya lagi ada di barat yang besar tuh, yang lebih besar. Nah, ini suasana tempat duduk di depan ya kalau mau nongkrong. Nah, di sana ada juga lokasi lain untuk beberapa orang. Lanjut jalan menuju ke atas, naik tangga dalam rangka syukuran P3K. Nah, ini ruangan dalamnya kayak gini. Jadi yang ini paling mungkin 20 atau 30 orang kapasitasnya, karena kita nggak begitu banyak, antara 15 orang saja. Pemandangannya gimana sih? Kalau dari sini kita hanya bisa lihat ke arah utara dan barat ya. Pemandangannya ini kita bisa lihat ke depan jalan raya dan juga pegunungan, juga melihat resto lain yaitu Drojo Valley, Drojo Resto. View-nya kayak gini. Sebenarnya sebelah selatannya itu pemandangannya bagus juga. Latar belakang Gunung Lawu, cuman kan dia ditutup tembok, harus keluar dari ruangan dulu. Nah, ini para pesertanya yang sedang duduk di lantai 2 Mbak Neng 1. Nah, para perangkat Desa Karangpandan. Nih, kemudian tempat kerja. Nah, ini udah dibawakan makanannya tuh. Makanannya udah siap untuk disantap, makanan pembukanya. Ini PKL Melani. Nah, ini juragannya nanti yang ngumpulin duit siap. Nah, sebagai menu pembuka ini ada kudapan atau nyamian atau snack ya. Isinya ada timus, kemudian ada tahu isi tahu bakso, satunya gedang goreng. Saya sendiri sebenarnya enggak begitu menyukai tahu bakso, cuman delalah ini kok menurut saya cocok rasanya ini. Untuk timusnya ini termasuk makanan khas di Kemuning ya, itu istri saya juga senang yang dalamnya ada terigonya. Jadi timus ini salah satu oleh-oleh khas di Kemuning. Bagaimana dengan harganya? Untuk menu dan harga itu ada di bagian belakang video tuh, udah saya siapkan tampilan, daftar menu dan harganya. Dalam pilihan minuman itu dikasih teh anget. Nah, teh angetnya itu khas teh Kemuning. Rasanya ya Mas, rada sepet-sepet pahit gitu ya. Untuk teh Kemuning itu ada khasnya, yaitu agak sangat sepet, tapi banyak yang suka, ada juga yang nggak cocok lah. Itu kan selera lidah saja ya. Kalau selera lidah saja, memang itu khas untuk tehnya. Nah, kalau mau dingin itu nanti disediakan es yang terpisah, ditaruh di wadah tersendiri, atau tergantung request. Kalau Anda pengen langsung ya bisa. Ini namanya juga reservasi untuk makan. Jadi budget, anggaran, lain-lain kalau pesan itu saya kira bisa diatur oleh jenengan dengan komunikasikan dengan resto. Adapun menu yang dipesan itu yang bisa dikonfirmasi
eh, mereka dapat menu sesuai pesanannya. Misalnya saya pesan capcay, kemudian ada yang pesan lombok hijau, apa namanya, kakap lombok hijau, ada yang pesen ayam panggang. Nah, yang enggak bilang dia pengennya pesen apa itu dipesankan kakap bakar. Nah, kakap bakarnya tuh menurut saya gede juga tuh, untuk satu orang udah kenyang. Kalau sekedar nasinya sedikit saja, kecuali memang porsi makannya itu jumbo ya, mungkin kurang pas. Oke, monggo-monggo. Itu apa? Pak Kepala tadi. Nah, ini makanannya udah datang tuh, seperti ini tampilannya. Jadi ini kita yang model piring terbang, bukan prasmanan. Jadi sudah disiapkan di masing-masing kursinya. Ini tehnya tadi yang mau dingin, udah disiapkan terpisah untuk esnya, tinggal ngambil. Kalau yang nggak mau dingin ya nggak usah dimasukkan. Bang apa meneh? Sedincer apa? Wah, Bu Mahmud ngebel. Transfer 100 juta. Nah, Gimana rasanya? ini panggangnya ini ya. Rasanya itu ini mangan apa, Mas? Ayam panggang. Ayam panggang. Nah, ini ayam panggangnya menurutnya Mas Marsono gimana? Mantap. Rasanya mantap dan besar ya. Kemudian kakapnya juga pada cocok. Terus yang sambal hijaunya itu juga kita pernah jajan di sini dan rasanya itu stabil, jadi nggak ada perbedaan yang mencolok dan lidahnya pada cocok lah. Dulu saya pernah pesan ayam bakar apa ya, saya ya, bumbunya sampai dalam lah, dan Kayak tim loh. dagingnya empuk apa alat ke atas, Mas. Dagingnya empuk. Coba pengakuannya yang pesan ayam. Saya sendiri pesan capcay karena belum pernah. Dan dilalahnya capcay saya itu datangnya agak belakangan, jadi yang lain udah makan separuh, saya baru datang. Padahal untuk ukuran capcaynya itu wakeh bro, saya sampai kuaregen tuh. Ukuran makan saya ya lumrahnya orang lah, jadi enggak banyak juga enggak sedikit ya. Berat saya 50, tinggi 160 lah, jadi standarnya orang makan. Karena ini acaranya non formal dan syukuran, namun juga ada sambutan, ucapan terima kasih dan selamat lain-lain dari hadirin yang datang. Dari pihak resto juga menyediakan sound system dan buah mikrofon. Alhamdulillahnya yang satu mikrofon itu berfungsi dengan sangat baik. Saat itu sedang musim hujan ya, penghujan di bulan Februari. Jadi yang lombok hijau itu kayak gini, lombok hijaunya kakap lombok hijau. Jadi yang kalau pengen jalan-jalan naik motor ke Kemuning pas musim hujan, jangan lupa mantol ataupun payung biar lebih aman dari terkena air hujan. Ini para juragan perangkat desa di Karangpandan layanan umum. Jarang-jarang ngumpul. Nah, ini paling cantik perangkatnya itu ya, perempuan sendiri. Ini serampung acara itu nggak ada komplain tentang rasa atau kerasan. Oh rasanya gini nggak ada. Ini sampai yang makan tuh
ceker-cekernya disikat sampai habis tuh semuanya. Jadi kalau rasa oke lah, enak lah, menurut saya enak dan banyak yang cocok dengan resto ini. Kalau ada yang berbeda ya mungkin selera ya. Kalau menurut saya pribadi sudah pas bumbu, asin, manis dan lain-lain. Dan akhirnya capcay pesanan saya datang juga tuh. Mangkoknya wis bagi saya udah segede gaban tuh. Dan isinya juga penuh, kuahnya kebak serta ada banyak isinya, ada yang buah timun, ada saya nggak tahu namanya. Sini kan ada yang capcay kuah dan ada juga yang kering. Saya pilih yang kuah. Dan dilalah itu ternyata kan sendoknya prasmanan ya, ngambil di sebelah barat. Tak cari-cari sendoknya. Mosok saya makan capcay kuah disuruh Mas Yuli muluk. Dayo kepriwe. Ora usum tuh makanan berkuah. Cara makannya dengan muluk. Setelah beberapa saat akhirnya datang juga teman yang lain loh, Ratu Kuliner dari Tasikmalaya yang tugasnya di Karang Pandan. Pokoknya urusan icip-icip beliau topnya, referensi pilihan macam-macam, mau dari sate kambing, durian, apapun itu bukan masalah. Setelah wareg rampung kita makan tuh, nyaris ludes saya lihat itu semuanya habis dari sego maupun lauknya, pertanda tidak ada komplain di menu masakannya. Akhirnya kita satu persatu sayonara menyanyikan lagu Gilang Sepatu Gilang Sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Nah itu lagu TK dulu zaman saya kecil, usia 5 atau 6 tahun ya. Sekarang udah anak-anak lagunya udah ganti dengan yang ada di YouTube tuh. Ya inilah momen tasyakuran berapa orang tuh ya yang ini daftar menunya, menu Mbak Ning, menu makanan dan minuman, dan Anda perlu cek yaitu baru makanannya karena nasinya harganya terpisah biar jenengan nggak salah hitung. Untuk menu makanannya biasalah, nggak tinggi, nggak mahal. Nah ini saya sambil jalan pulang, nah itu parkirannya. Demikian informasi review rumah makan Mbak Ning 1 Ngargoyoso di Dusun Gentungan Desa Girimulyo. Terima kasih yang sudah syukuran. Assalamualaikum.